Penggambaran dunia bawah laut dalam novel ini, jangan kalian tanya. Serius, jangan kalian tanya. Halo semuanya, selamat datang. Mati Dalam di sini. Kalian yang suka dengan cerita-cerita klasik mungkin tidak akan asing lagi dengan buku yang satu ini. Yap, buku yang kumaksud adalah 20,000 Leagues Under the Sea. Atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi 20.000 mil di bawah permukaan laut. Buku ini merupakan salah satu novel klasik yang ditulis oleh Jules Verne. Aku sendiri dari kecil ingin sekali membaca buku ini karena sebuah game yang dulu aku mainkan dengan adikku saat kecil. Game itu bercerita tentang kita yang akan bertualang di bawah laut menggunakan sebuah kapal selam bernama Nautilus dan ditemani oleh seorang kapten bernama Kapten Nemo. Dan akhirnya buku ini bisa aku tamatkan kemarin. Akhirnya sudah aku baca dari awal hingga akhir. Jadi bisa dikatakan bahwa buku ini merupakan salah satu wishlist paling lamaku. So ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke bagian sinopsis singkat dari buku ini. Check it out. Cerita dimulai ketika dunia sedang digegerkan dengan berbagai penampakan seekor monster di jalur laut. Tokoh utama kita, Profesor Aronnax, yang merupakan seorang oceanographer berkebangsaan Prancis, serta Konsil yang merupakan pelayannya yang setia, akhirnya juga ikut terhanyut dalam kasus penampakan ini. Bersama sebuah kapal US Navy dan pemburu hiu berkebangsaan Kanada bernama Ned Land, akhirnya mereka pergi berlayar untuk memburu monster laut yang sudah meresahkan ini. Setelah berbulan-bulan perjalanan tersebut tidak menemukan hasil, namun akhirnya monster tersebut menampakkan diri pada suatu hari dan menghancurkan kapal ekspedisi yang ditumpangi tokoh utama kita, membuat Profesor Aronnax, Konsil, serta Ned Land terhanyut dan akhirnya ditawan di sebuah kapal selam besar bernama Nautilus yang tak lain dan tak bukan adalah monster laut tersebut. Akhirnya dimulailah perjalanan dunia bawah laut mereka yang juga dipimpin oleh Kapten Nemo yang merupakan pemilik kapal selam tersebut. Apa saja rintangan yang akan mereka lewati? Bagaimana keindahan dunia bawah laut tersebut dijabarkan dalam novel ini? Dan apakah ketiga tokoh utama kita bisa bebas kembali ke daratan? Jadi itulah sinopsis singkat dari novel 20,000 Leagues Under the Sea ini. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke bagian review singkatnya. Aku suka bagaimana penulis menggunakan sudut pandang Profesor Aronnax dalam novel ini. Profesor Aronnax di sini mempunyai peran sebagai tokoh utama, namun terasa seperti tokoh sampingan ketika melihat kelihayan dan kejeniusan seorang Kapten Nemo dalam menjalankan Nautilus. Jatuhnya gaya pengarangan seperti ini terasa sama seperti membaca novel Sherlock Holmes. Bedanya di Sherlock Holmes, karakter Aronnax-nya ialah Watson. Aku juga suka bagaimana detailnya pendeskripsian dalam novel ini. Seperti titik koordinat, serta deskripsi lokasi, detail ekosistem laut, hingga teknologi yang dipakai dalam novel ini semuanya ditulis secara detail. Sehingga membaca buku ini terasa benar-benar diajak berkeliling dalam dunia bawah laut gitu. Dan kesannya novel ini seperti karena perjalanan. Keren sih. Harus diakui keren. Karakter Kapten Nemo yang seharusnya menjadi karakter antagonis di dalam novel ini juga tak terasa terlalu benar-benar jahat. Justru aku suka dengan penggambaran Kapten Nemo yang misterius tapi nyentrik dan berpengetahuan tinggi dalam sudut pandang Profesor Aronnax. Dari keseluruhan, novel ini masih bisa dinikmati meskipun ada beberapa kosakata novel klasik yang menurutku rumit dan banyak bahasa-bahasa mesin atau istilah-istilah asing yang membuatku harus membuka kamus untuk bisa mengerti apa makna dari satu kalimat. Dan kadang aku juga harus melewati beberapa bagian karena deskripsiannya yang terlalu membosankan. Aku sendiri sedikit kecewa untuk bagian aksi atau adegan pertarungannya yang malah dibuat sangat singkat, seakan-akan nggak berarti. Padahal yang paling ditunggu adalah konflik pertarungan tersebut. Buku ini terkesan terburu-buru di akhir malah kesannya, dan membuatku agak susah mencerna ketika membacanya. So ya, di akhir
aku memberikan novel ini rating 3 dari 5 bintang. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Menurutku rating tersebut sesuai dengan apa yang kurasakan ketika menyelesaikan novel ini. Aku suka novel ini tapi tidak terlalu menjadi paling favorit. Itu saja mungkin review singkat dari 20,000 Leagues Under the Sea dariku. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, silahkan tinggalkan like, comment, dan subscribe juga channel ini. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. Dadah.